Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas jangan curhat saat PDKT. Jadi kemarin ada beberapa netizen yang komentar, kenapa sih kita nggak boleh curhat waktu PDKT? Nah, intinya pertanyaannya kayak gitu. Ya, gue akan tampilkan pertanyaannya seperti ini. Jadi sebenarnya ketika kalian itu PDKT, gue sempet bikin juga video tentang 7 aturan PDKT. Nah, kalian bisa tonton video itu, linknya ada di deskripsi atau di card yang ada di atas itu. Kalau kalian belum nonton, kalian boleh nonton itu setelah nonton video ini. Jadi sebenarnya PDKT itu adalah singkatan dari pendekatan. Jadi sangat tidak wajar ketika kamu PDKT sama cewek, yang kamu tonjolkan adalah kamu malah curhat. Itu sangat tidak logis. Namanya pendekatan atau perkenalan, ya kamu kan harusnya memperkenalkan diri kamu, bukan memperkenalkan permasalahan kamu. Jadi dari segi definisi aja kamu tuh sudah salah. Jadi gue akan kasih tahu kenapa nggak boleh curhat waktu PDKT. Yang pertama, kalau kamu curhat ketika PDKT, kamu itu akan tampak lemah. Ketika kita sedang PDKT sama cewek, maka cewek ini akan berpikir bahwa dia itu pengen mengenal kamu jauh lebih dalam, mengenal kamu siapa, asalnya dari mana, backgroundnya apa, kemudian kegiatannya ngapain, punya pekerjaan apa. Itu yang cewek inginkan, itu yang pengen cewek itu tahu gitu. Cewek itu ketika PDKT, mereka tuh pengen tahu tentang itu semua, bro. Tapi kamu PDKT-nya malah curhat. Jadi cewek tuh bakal ilfil. Kenapa? Karena ya cewek itu kan berekspektasi, dia pengen kenalan sama kamu, tapi kamu malah membawakan permasalahan. Jadi kamu akan dibilang, kok ini cowok lemah banget. Seharusnya seorang laki-laki itu menunjukkan skillnya dia, keahliannya dia, prestasinya dia, passionnya dia, kegiatannya dia, atau pekerjaannya dia. Jadi kalau PDKT itu tunjukkanlah skill kamu, tunjukkan prestasi kamu, bukan menunjukkan kelemahan kamu. Kalau kamu PDKT-nya pakai acara curhat segala macam, ya itu menunjukkan bahwa kamu itu lemah. Lemahnya di sini tuh bisa dari segi mental dan juga mungkin segi fisik dan mungkin juga lemah secara kehidupan gitu. Lah kalau kamu aja PDKT tapi PDKT-nya dengan cara curhat, ya cewek pasti akan nggak mau sama kamu. Kenapa? Karena cewek menganggap bahwa kalau kamu PDKT tapi caranya dengan curhat, itu menandakan bahwa kamu itu lemah. Kamu lemah sampai-sampai kamu tuh nggak bisa menyelesaikan permasalahan kamu. Dan lucu aja gitu, kalau misalkan baru kenalan terus kamu cerita tentang masalah kamu, itu kan nggak logis dan nggak relevan gitu. Masa iya kamu mungkin lagi PDKT sama cewek, mungkin lagi kenalan di mall atau di mana gitu, terus tiba-tiba kamu cerita tentang permasalahan hidup kamu. Itu kan lucu, bro. Itu menandakan bahwa kamu itu lemah banget gitu. Kalau cewek yang cerita, curhat itu wajar, masuk akal gitu. Kenapa? Karena ya cewek kan butuh disayang dan lain sebagainya. Tapi kalau laki-laki PDKT dengan cara curhat, wah itu udah fatal banget gitu. Ingat bro, kalau kamu pengen curhat, curhatlah sama teman kamu atau curhat sama orang yang kompeten. Berarti kalau kita curhat sama pasangan nggak boleh dong bro? Ya boleh. Yang nggak boleh itu ketika kita curhat sama cewek yang baru kita PDKT-in atau curhat sama gebetan. Nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau dia udah jadi pasangan kamu, udah jadi pacar kamu, udah jadi istri kamu, ya kamu memang sepatutnya curhat sama dia atau sama teman kamu atau sama orang yang kompeten. Nah kalau posisinya sekarang kamu PDKT, ya jangan curhat sama dia. Kenapa? Kalau kamu curhat tentang permasalahan kamu, tentang kerumitan hidup kamu, cewek bakal ilfil. Kenapa? Nanti cewek tuh bakal mikir gini, anjir ini cowok kok kayaknya banyak banget ya masalahnya. Nggak mau gue deket-deket sama dia. Nah, nanti cewek bakal mikir kayak gitu bro. Jadi, jangan curhat ketika PDKT. Alasan yang kedua adalah, ketika kamu PDKT dengan cara curhat,
itu menunjukkan bahwa kamu itu orangnya kurang kasih sayang, atau kamu itu terlalu needy, atau membutuhkan apa ya istilahnya, membutuhkan empati, membutuhkan kasihan, istilahnya kamu itu ngenes banget gitu. Jadi jangan sampai kesan pertama yang ditangkap oleh wanita atau gebetan kamu itu adalah kamu bukan pria yang tangguh, kamu itu adalah pria yang needy, pria yang minder, pria yang sangat-sangat membutuhkan kasih sayang gitu. Jadi ketika cewek nerima kamu pun itu bukan karena dia cinta, dia bangga sama kamu, bukan, tapi karena kasihan sama kamu, bro. Jadi orang yang hebat, orang yang keren, cowok yang tangguh itu memperoleh cinta karena memang cowok ini patut dibanggakan gitu. Jadi ketika kamu besok punya pasangan, kamu itu mendapatkan cinta karena cewek kamu itu bangga bersama kamu, bukan karena kasihan. Nah kalau kamu PDKT-nya lewat curhat, ya kamu tuh akan jadi temen curhat, kamu bakal jadi friendzone, dan cewek nggak akan nerima kamu, bro. Kenapa? Karena cewek itu butuh orang yang kuat. Cewek itu butuh seseorang yang tangguh, yang bisa kasih dia masukan, kasih dia solusi, yang bisa ngasih dia kasih sayang yang berlebih. Lah kalau kamu aja PDKT-nya lewat curhat, ya gimana gitu. Ya kalaupun misalkan kamu itu nggak kaya, nggak ganteng gitu, ya setidaknya kamu itu harus punya sifat-sifat yang kerja keras, tangguh, pantang menyerah gitu. Dan apa ya, kuat, atau istilahnya itu terasah oleh kehidupan gitu. Jadi ketika dapat masalah dikit tuh kamu nggak ngeluh, tapi oke, gue akan menghadapi masalah ini. Nah cewek tuh suka cowok-cowok yang seperti itu, bro. Lah kalau kamu udah miskin, ganteng juga kagak, suka ngeluh, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek, nyalain pemerintah, nyalahin Wahyudi, nyalain konspirasi, nyalain ini itu dan lain sebagainya, wah itu bahaya, bro. Ingat ya, kalau kamu PDKT, cewek itu butuh pria yang kuat, pria yang punya skill, pria yang berani menunjukkan keunggulannya, menunjukkan kelebihannya, menunjukkan prestasinya. Ketika PDKT, cewek itu suka pria yang kuat, yang bisa diandalkan, pria yang bisa kasih solusi, seorang pria yang memang dia tuh ya punya tekad yang kuat, punya kerja keras, mau usaha, dan pantang menyerah gitu. Itu yang cewek inginkan, bro. Tapi jangan disalahartikan, kerja keras, pantang menyerah di sini bukan untuk mengejar wanita, tapi kerja keras, pantang menyerah dalam mencapai kehidupan kamu, dalam mencapai cita-cita kamu gitu. Jadi bukan mengejar wanita, tapi kamu tuh mengejar passion kamu, mengejar hobi kamu. Istilahnya tuh cewek tuh melihat bahwa oh, kamu ini punya progres dalam hidup kamu, kamu punya progres dalam karir kamu. Itulah yang cewek inginkan ketika PDKT. Dia itu pengen ngelihat kelebihan dan keunggulan kamu. Poinnya di situ, bro. Semoga bermanfaat dan semangat, bro.